Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Andriani. Saya mahasiswa dari Stikes Depok Sudari Jember. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai TBC. Bagaimana apa TBC itu dan bagaimana pencegahannya. Nah, mungkin saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ini tidak sibuk? Tidak sibuk. Baik, saya mulai ya Bapak. Ya, silakan. Di sini, TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Nah, TBC dapat menyerang siapa saja dari golongan sosial apapun, dari orang yang kaya maupun orang yang miskin. TBC ini biasanya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang bagian tubuh lainnya. Jika itu sudah komplikasi, itu bisa menyebar ke organ yang lainnya seperti hati dan yang lainnya, sendi-sendi, selaput otak, bisa juga. Nah, kemudian untuk tuberkulosis ini merupakan penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Dan juga tuberkulosis ini merupakan penyebab kematian wanita yang lebih banyak dibanding kematian karena persalinan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nah, bila tidak segera diobati, 50% penderita TBC ini akan meninggal setelah 5 tahun. Nah, jadi jika ada keluarga Bapak-bapak, Ibu-ibu ini menderita TBC, itu segera diobati ya, itu sekitar 6 bulan pengobatan. Untuk minum obat itu sekitar 6 bulan. Itu tidak boleh putus obat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Nah, untuk fakta TBC di Indonesia ini, setiap 1 menit muncul satu penderita TBC paru yang baru. Jadi itu bisa menular dengan cepat. Nah, untuk gejala penyakit TBC pada orang dewasa ini, yang pertama batuk terus-menerus disertai dahak selama 3 minggu atau lebih. Jadi jika ada tetangga yang mempunyai penyakit batuk lama, itu harus dicurigai. Nah, kadang-kadang dahak yang keluar bercampur dengan darah, itu juga gejala penyakit TBC Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, kemudian badan lemah dan nafsu makan ini menurun, dan berat badan juga menurun. Kadang orang yang mempunyai penyakit TBC ini kurus, tambah kurus itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya. Nah, kemudian untuk gejala pada anak-anak, berat badan juga menurun selama 3 bulan berturut-turut. Kemudian tidak ada nafsu makan, demam lama dan berulang, itu harus dicurigai dan segera diperiksakan ya Bapak-bapak jika anaknya memiliki gejala penyakit seperti ini. Cara penularan TBC ini saat waktu berbicara seperti berdekatan seperti ini, itu bisa menular Bapak-bapak. Jadi harus hati-hati, meludah, batuk, bersin juga bisa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Jadi TBC ini bisa dengan cepat berpindah dari orang yang satu kemudian ke orang yang lainnya. Bagaimana memastikan penyakit TBC? Untuk mengetahui secara pasti seseorang ini menderita penyakit TBC, harus diperiksakan dahaknya. Jadi pemeriksaan dahak ini harus dilakukan sebanyak 3 kali selama 2 hari. Jadi setiap bangun tidur itu, kalau misal pengen batuk itu kan pasti keluar dahak. Jadi dahak yang bagus itu pada saat bangun pagi. Nah, itu harus disimpan untuk diperiksa. Jika hasilnya positif ada kuman tuberkulosis, maka orang tersebut benar-benar mempunyai penyakit TBC Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Nah, akibat sosial yang disebabkan TBC ini, yang pertama untuk mengurangi kebebasan bergaul. Jika orang ini terkena penyakit TBC, mungkin tetangga-tetangga ini takut untuk bergaul ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi harus hati-hati. Tidak dapat bekerja, hilangnya pendapatan keluarga, produktivitas menurun karena TBC ini. Beban psikis harus ditanggung bersama keluarga dan masyarakat dapat tertular TBC.
lingkungan menjadi tidak sehat karena misal satu keluarga ini, satu orang keluarga yang terkena TBC, keluarga yang lain juga bisa terdampak TBC tersebut. TBC ini dapat dicegah bapak-bapak, ibu-ibu dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan mengobati penderita TBC sampai benar-benar sembuh. Seperti yang tadi saya bilang itu pengobatannya selama 6 bulan, tidak boleh putus obat. Jika sampai putus obat itu harus diulang dari awal, menghitungnya dari awal dia putus obat, kemudian dihitung 6 bulan ke depan. Nah, untuk tujuan pengobatan TBC ini menyembuhkan penderita TBC, mencegah kematian. Yang ketiga, mencegah kekambuhan, menurunkan resiko penularan. Di mana tempat untuk berobat orang TBC ini? Yang pertama itu di puskesmas. Kan paling dekat di puskesmas ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian di rumah sakit paru, dokter umum atau dokter spesialis paru. Nah, itu adalah tempat-tempat untuk mengobati pasien dengan TBC ini. Mungkin itu saja bapak-bapak, ibu-ibu penyuluhan dari saya. Ini saya punya poster ya bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat. Ini adalah cara untuk bagaimana kita melakukan batu efektif agar pencegahan untuk kita terhindar dari pasien yang terkena TBC. Yang pertama, tekniknya itu anjurkan pasien untuk minum air hangat. Jika keluarga kita ada yang terkena TBC, kita tidak boleh terlalu dekat dan menganjurkan keluarga itu untuk minum air hangat di pagi hari. Kemudian anjurkan pasien untuk tarik nafas pelan-pelan melalui hidung, kemudian buang dari mulut. Instruksikan pasien untuk tarik nafas, anjurkan pasien untuk batuk dengan kuat. Batuk dengan kuat setelah melakukan tarikan nafas yang tadi. Kemudian jika keluar sputum atau dahak ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus disimpan untuk diperiksakan kepada tim kesehatan. Nah, seperti itu cara batu efektif bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti? Iya, paham. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan penyuluhan saya tentang tuberkulosis. Semoga kita terhindar dari penyakit tuberkulosis ini bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.